أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Dua ayat ini kelanjutan dari ayat 6. Saya ulang kembali dari ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipu Anda, apa yang menipu kamu, apa yang memperdaya kamu, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Allah maha pemurah dengan menunjukkan bahwa alladzi khalaqaka, Tuhanmu itu yang telah menciptakan engkau. Fasawwaka, kemudian Allah itu menyempurnakanmu. Fa'adalak, dan Allah membentukmu secara simetris, seimbang. Adalah, akar katanya sama dengan adil. Adil itu bisa berarti kalau kita sedang berdiri itu artinya tegak lurus. Maka setelah rukuk kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Bangkitnya ini tegak lurus dan disebut i'tidal, ya. Akar katanya sama adil. Kalau adil itu kaitannya dengan pengambilan hukum terhadap orang-orang yang bersengketa, adil itu di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Orangnya disebut adil. Nah, fa'adalaka, Allah telah membuat engkau simetris. Kenapa simetris? Artinya kiri dan kanan itu seimbang. Tangan kita panjangnya sama, kaki kita panjangnya sama, sehingga ketika kita berjalan, kita bekerja, kita melihat, itu semuanya serasi. Ya, mata kalau pandangannya sama, simetris, maka kita melihat benda satu ya satu. Tapi kalau tidak simetris bisa kelihatan dua, karena kita suka menyebutnya jereng. Fi ayyi surah, Allah membentuk kalian itu simetris dalam penampilan kayak apapun. Surah itu gambar, image atau appearance, penampilan. Jadi Allah membentuk kita dengan penampilan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Masya'a, apapun yang dikehendaki oleh Allah. Rakkaba, bagaimana cara Allah menyusun. Jadi kita dibentuk oleh Allah ini sesuai dengan keinginan Allah. Tapi alhamdulillah keinginan Allah itu baik, ya. Keinginan Allah itu baik karena memang Allah itu maha baik dan suka kebaikan. Allahu jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Bahwa Allah itu menyukai keindahan bisa kita lihat buktinya. Buktinya di apa? Di bekas pekerjaan Allah. Allah kalau membuat apapun, Allah membuat indah. Mata ada yang sipit, ada yang terbuka lebar, dua-duanya indah. Rambut ada yang hitam, ada yang kemudian menjadi abu-abu, menjadi putih, atau campur seperti Pak Jum begitu. Campur itu juga indah.
ya. Jadi Allahu jamil yuhibbul jamal. Jadi, karena Allah itu suka keindahan, maka apapun yang diciptakan oleh Allah dibuat indah. Nah, yang paling indah, bukan paling lengkap, yang paling indah adalah manusia. Sebagaimana pada waktu kita membahas surat At-Tin, kita membaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Ahsan, dari kata hasan. Hasan artinya bagus, ahsan lebih atau paling bagus. Takwim dari kata koma, berdiri. Jadi figurnya manusia itu paling indah. Nah, karena Allah menciptakan kita paling indah, seringkali keindahan itu memperdaya kita. Memperdaya itu kita mentang-mentang merasa cantik, merasa tampan, lalu terus mengolok-olok yang tidak tampan. Misalnya kamu jelek, mentang-mentang dia cakep bilang kamu jelek. Hati-hati, kita jangan mengatakan itu. Sejelek-jelek apapun penampilan manusia itu masih indah. Kalau kita ingin membuktikan, coba saja lihat orang-orang yang kulitnya kuning, Cina, orang yang kulitnya putih, saking putihnya sampai warna darahnya itu kelihatan menjadi kemerah-merahan. Orang-orang yang kita menyebutnya bule, semuanya indah. Orang-orang Afrika yang hitam itu indah. Saya pernah berada di Zimbabwe, kebetulan acaranya itu ada di tengah hutan, hidangan makan di tengah hutan. Tapi itu memang dibuat sensasi yang menarik, ya, karena yang membuat itu presiden, yang dihidang, yang disuguh itu juga presiden, semuanya disiapkan dalam bentuk yang dalam acara yang menarik. Saya mencoba melihat orang-orang yang sibuk mondar-mandir, ada laki, ada perempuan. Saya coba lihat lebih tajam, warnanya hitam, betul-betul hitam. Yang putih itu hanya gigi dan putih mata. Rambutnya keriting sekali. Saya mencoba melihat lebih dekat begitu. Bagus juga. Jadi kita itu mengatakan jelek itu kalau tidak sesuai dengan selera. Ya, kita mengatakan bagus kalau sesuai dengan selera. Kalau orang yang punya selera mesti yang kulitnya putih, ya melihat orang yang kulitnya hitam coklat ya dianggap jelek, dan sebaliknya. Oleh karena itu, coba kita lihat keindahan yang dibuat oleh Allah. Sampai coba deh, anjing itu kan banyak orang yang tidak suka. Sebenarnya bukan tidak suka sih, kita orang Islam tidak boleh membenci anjing. Tidak boleh membenci anjing. Karena apa? Itu makhluk Allah. Adapun kita menghindari itu karena kita jangan tersentuh, karena menurut satu mazhab seluruh badan anjing itu najis. Maka orang menghindari. Nah, ketika kita menghindari jangan disertai dengan kebencian. Nggak boleh. Karena itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang bagus, yang indah. Kalau kita lihat wajahnya, ada yang mukanya sempit, ada yang lebar, semuanya kelihatan indah. Coba kalau melihat itu, hilangkan rasa kebencian kepada anjing, nanti akan kelihatan indah. Nah, ketika melihat itu, ingat yang menciptakan itu Allah. Dengan begitu, ketika kita melihat keindahan, kita langsung ingat kepada Allah.
melihat keindahan manusia juga ingatnya siapa yang buat? Allah. Itu perlu kita kembangkan di pikiran, di hati kita, supaya kita bisa mengapresiasi Allah. Dengan apresiasi itu kita bisa lebih mudah bersyukur kepada Allah. Nah, kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur itulah yang menjadi penyakit. Tidak bersyukur itulah yang menjadi penyakit, sehingga seolah-olah keindahan itu prestasinya sendiri. Apakah ada di antara kita yang minta lahir, Tuhan jadikanlah aku manusia yang begini. Nggak ada. Jadikanlah saya wanita yang cantik, laki-laki yang tampan. Nggak ada. Ya udah, kita lahir seperti itu. Itu pemilihan Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun, penampilan apapun yang dikehendaki oleh Allah, dan kita harus menghargai. Nah, tadi saya mengatakan seringkali yang tertipu dengan kenikmatan dari Allah, termasuk keindahan penampilan kita itu adalah kalau penampilan itu mendatangkan pujian dari orang. Kalau itu mendatangkan pujian dari orang, kita bisa menjadi sombong. Maka kalau kita memuji orang, hati-hati. Memuji boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Kalau memuji berlebihan itu namanya apa itu? Flattering. Flattering itu memuji berlebihan. Memuji berlebihan nggak boleh. Tapi kalau memuji apa adanya dan itu dimaksudkan untuk memotivasi, bagus. Ya, memotivasi. Ini dalam hal perilaku, Rasulullah seringkali memuji. Misalnya kepada Abdullah bin Umar, masih kecil, anak dia anak kecil. Dia dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah memujinya tidak langsung, memujinya lewat istri Rasulullah, yaitu Hafsah. Hafsah itu kakak dari Abdullah bin Umar. Hafsah itu kan binti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, itu dipuji, itu apa namanya, betapa orang yang baik Abdullah itu, dia suka sholat malam. Karena dipuji oleh Rasulullah seperti itu, sejak saat itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi, pujian boleh kalau itu dimaksudkan untuk memotivasi seseorang. Tapi seringkali pujian itu berakibat buruk. Misalnya apa? Orang-orang, coba aja lihat orang-orang yang cantik, yang tampan, melebihi dari rata-rata orang, itu menarik bagi perusahaan iklan. Perusahaan iklan atau perusahaan film, produser film. Wah, ini cantik nih. Terus ditawari jadi bintang iklan. Bintang iklan, actionnya kan sederhana. Terus makin terampil jadi bintang film. Belok sudah. Jadi kecantikan atau ketampanan dia membuat dia terkecoh, kemudian belok, lupa kepada Allah. Itu bagusnya penampilan, apalagi kalau ditambahi dengan bagusnya suara. Ya. Ada, ini real, ada orangnya. Ada seorang gadis umur sekitar 12-an SD, baru kelas 6, mengikuti lomba nyanyi. Lomba nyanyi dulu tuh kalau nggak salah RRI apa yang membuat lomba itu. Juara. Begitu juara, ditarik oleh pengusaha di Jakarta. Lalu dia cabut dari kampung halaman ke Jakarta untuk nyanyi. Sekolahnya ditinggal. Sampai tua pun nggak sekolah dia. Ya. Cuma di Indonesia nya aneh. SD aja nggak tamat tapi bisa menjadi anggota DPR.
Jangankan DPR, jadi presiden juga bisa kok, gitu kan. Itu jadi aduh, masya Allah, sayang ini anak ini, cantiknya membuat dia terbelok. Nah, itu artinya dia terperdaya. Bahasa Arabnya di surat ini gharraka. Gharraka biasanya diartikan gharraka itu menipu atau memperdaya. Maka kita harus hati-hati, karena Allah menciptakan manusia, semua makhluk itu indah. Karena Allah menciptakan semua makhluk itu indah, maka semua yang indah-indah itu mudah sekali memperdaya kita, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah, tapi justru lupa kepada Allah Ta'ala. Ya. Semua yang indah, ketika kita pakai mobil indah, luxury, ya, mewah, terus dipuji, wah keren, terus bangga. Anak yang muda kepingin mendapat kebanggaan, dia orang itu mobilnya keren, terus dipuji orang. Aku kepingin dipuji orang, aku kepingin punya mobil yang sebagus itu. Ya. Itu ditangkap oleh produsen, lalu mereka iklan, wujudkanlah prestasimu dengan mobil ini. Ya, saya tidak menyebut mereknya, kan ada tuh iklannya begitu. Tampilkanlah prestasimu dengan mobil merek ini. Itu begitu anak itu atau orang itu membeli mobil itu, lalu dia membanggakan itu. Ketika dia membanggakan, dia lupa peran Allah. Peran Allah apa? Yang memberi dia rezeki siapa? Yang membuat dia kaya siapa? Terus orang banyak juga di antara orang-orang yang menganggap bahwa ini kaya karena kepintaranku, pakai ini dong. Misalnya, kok bisnismu bisa sukses begitu, kenapa? Pakai ini dong. Sering nggak kita mendengar itu atau melihat itu? Pakai ini dong. Ini maksudnya kecerdasan. Yang membuat cerdas siapa? Allah. Kalau Allah membuat dia bodoh seketika, bisa. Kecelakaan, gegar otak, kepintarannya hilang, gampang sekali. Tapi dia tidak melihat peran Allah yang membuat dia cerdas. Dia membanggakan, pakai ini dong. Artinya aku ini kan pinter. Itu di Al-Quran diabadikan. Qarun ketika diingatkan seperti itu, innama utituhu ala ilmin indi. Kalau Qarun tidak pakai menunjuk begini, dan kalau menunjuk begini kan di Al-Quran nggak bisa dibaca. Jadi Qarun mengatakan, innama utituhu, aku mendapatkan kekayaan ini min ilmin, karena ilmu indi yang ada pada saya. Jadi karena aku pinter, maka aku bisa menjadi kaya. Nah, saya tuh suka lihat-lihat medsos. Ada orang Yahudi yang maksudnya baik, ya. Kalau kita menangkapnya dengan dengan baik, ya baik. Dia mengatakan bahwa, coba perhatikan, 40% di antara bilioner pakai ukuran dolar itu kan triliunnya besar. 40% di antara mereka itu orang Yahudi. Kenapa begitu? Karena orang-orang Yahudi itu mempunyai tradisi sejak umur 7 tahun anak-anak harus dididik. Dan didikannya itu bukan belajarlah yang rajin supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan, ya, supaya kamu mendapatkan job. Tapi pendidikan orang Yahudi nggak begitu. Rajinlah belajar sampai kamu pintar supaya kamu bisa menciptakan pekerjaan. Beda. Tidak dididik untuk menjadi pegawai, tapi dididik untuk menjadi pemilik perusahaan. Nah, itu kalau didikannya mulai
umur 7 tahun, maka makin maju. Itu orang Yahudi. Maka kita bisa memahami buku-buku ekonomi yang bagus itu umumnya ditulis oleh orang-orang Yahudi, karena memang pendidikannya semacam itu. Nah, kita orang-orang Islam ini jarang yang mendidik seperti itu, boro-boro mendidik seperti itu. Nyekolahin aja juga banyak yang nggak mau, atau anak-anak masih kecil sudah disuruh bekerja. Saya melihat ada rumah makan, lah kok yang bekerja ini anak-anak umur SD, dia berarti nggak sekolah. Nah, ini nanti dewasanya jadi apa? Lebih buruk lagi di jalanan, banyak anak-anak kecil yang disewa dari kampung, dari desa, disewa, orang tuanya dikasih duit, terus di sini diajak mengemis. Nah, itu menghancurkan generasi. Ya. Jadi hati-hati, kita jangan sampai kita terlena dengan keindahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contoh lagi, atau saya tunjukkan ayatnya bahwa Allah itu suka membuat makhluknya indah. Allah mengingatkan kita, alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah telah menciptakan bumi yang kokoh untuk kalian tinggal. Kita melihatnya kokoh sekali, padahal kalau dilihat dari jauh bumi ini berputar, tapi perputaran itu membuat kestabilan. Wassamaa'a binaa'a, dan Allah menciptakan langit itu sebagai bangunan yang di situ ada space, ada ruang sehingga kita bisa bekerja di situ. Nah, yang berkaitan dengan penciptaan manusia di surat Al-Infitar, fi ayyi surah, kata surah tadi di ayat ini, fa ahsana suwarakum. Suwarakum itu jamak dari surah. Lalu Allah membuat indah penampilanmu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi rezeki kepada kamu berupa makanan-makanan yang bagus. Jadi kita dibuat oleh Allah bagus, indah, ditempatkan di tempat yang indah, dalam ruangan langit yang indah, dan kita diberi rezeki yang indah. Yang indah kalau makanan seringkali kita menyebutnya penuh dengan nutrisi, gizi, vitamin dan sebagainya. Yang indah kalau kita makan apa-apa yang dikeluarkan oleh Allah melalui alam secara langsung, itu biasanya sehat. Ya, biasanya sehat. Kemudian permukaan bumi juga dibuat oleh Allah itu indah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami telah menciptakan semua yang ada di permukaan bumi itu sebagai hiasan untuk bumi. Ma'alal ardi, apa-apa yang ada di atas bumi, berarti semua yang ada di atas bumi itu zinah. Hati-hati, bukan zina, tapi zinah, zinya panjang ya. Zinah, kalau itu zinah artinya hiasan. Coba kita lihat, kalau kita melihat tanah yang lapang, subur, hijau begitu, kita mengatakan indah. Coba kita kalau sempat pergi ke padang pasir, kalau dari Madinah ke Makkah, pilih naik bis, nanti kita akan melewati padang pasir. Lihat padang pasir itu, dan suka-suka bisnya itu berhenti di jalan, ada restoran, makan kita di situ. Nah, ketika makan, coba keluar lihat pasir, gak ada tanaman, indah kelihatannya. Indahnya itu diatur oleh Allah. Mengaturnya gampang, dikasih angin. Angin itu menghembus pada pasir-pasir itu, kalau kenceng lalu terus
menumpuk membuat pemandangan yang indah, seperti galur-galur begitu. Ketika Allah membuat permukaan tanah ini ditutupi air, laut, kita melihat laut itu indah. Ketika ombaknya besar, indah. Ketika tenang, tidak ada ombak, kita bilang indah. Mana ada manusia yang bisa menciptakan segala sesuatu itu serba indah? Hanya Allah. Tapi hati-hati ya, Allah membuat keindahan itu liyabluwahum, untuk menguji mereka. Jadi segala keindahan itu adalah ujian bagi kita. Kita punya harta cukup banyak, untuk apa? Oh, aku nggak mau pamer, aku mau tampil seperti orang miskin. Ada kan seperti itu? Boleh nggak orang kaya pakaiannya compang-camping seperti orang miskin? Nggak boleh, nggak boleh. Tadi hadis yang saya kutip, Allah itu jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, maksudnya kayak keindahan itu konteksnya. Ada seorang sahabat yang penampilannya itu seperti orang miskin. Terus Rasulullah tanya, kamu punya sapi? Apa mungkin bukan sapi? Kamu punya unta? Punya. Kamu punya kambing? Punya. Ditanya punya ini, punya itu? Punya. Tunjukkan kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah sebagai tanda bersyukur. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi kalau kita memang punya harta yang banyak, tunjukkan. Tunjukkannya kepada Allah ya. Bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia nanti ibu-ibu semua perhiasannya tangan kiri kanan penuh dengan gelang. Terus laki-laki juga pakai sutra. Enggak. Kita disuruh pakai keindahan tapi yang wajar ya. Tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan itu sudah tabdzir, mubadzirkan. Untuk menguji untuk apa? Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Amal. Jadi bukan hanya di pakaian. Kalau orang kaya gimana? Keindahan amal bagi orang kaya adalah menolong yang miskin. Kaya, hartaku lebih dari cukup. Ada orang yang makan saja tidak bisa. Aku mau menolong mereka. Nah, perbuatan ini indah. Perbuatan ini indah. Nah, perbuatan yang indah itu disukai oleh Allah. Seperti menolong orang miskin, masjid ketika kotor atau karpetnya sudah jelek, diganti saja dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan bersyukur kepada Allah atas keindahan yang diberi oleh Allah. Itu tadi bumi dibuat indah. Bagaimana langit? Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum. Apakah mereka tidak melihat ke langit di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit itu. Langit itu ruang. Tetapi di ruang itu ada lampu-lampu, wa zayyannaha, dan kami hiasi langit itu. Hiasan di langit itu tidak hanya bintang-bintang, awan pun juga hiasan. Kalau ingin membuktikan, coba lihat ketika awannya tipis, itu kan biasanya kelihatan awan itu berjalan. Kalau kita amati, oh indah juga ya. Nah, ketika melihat itu, hati-hati. Kan tadi Allah menyebut liyabluwahum, untuk menguji. Ketika kita melihat keindahan itu, kita ingat gak peran yang pihak yang menciptakan, yaitu Allah. Alhamdulillah Allah, terima kasih Allah, Engkau menciptakan langit indah sehingga aku melihat awan saja sudah terhibur.
Orang-orang yang stres itu nggak bisa menikmati indahnya awan, karena tidak bisa mencari hiburan ke night club. Orang yang tidak stres nggak perlu ke night club. Makanya orang-orang pengusaha night club itu ngerti yang datang ke situ tuh orang-orang stres kok. Nah, karena orang stres dikasih umpan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang stres. Kasih minuman supaya lupa akan kegelisahannya. Ya. Kasih, ya, terus ada juga narkoba supaya lupa. Terus kasih wanita supaya merasakan keenakan, melampiaskan hawa nafsu, lupa kepada Allah. Nah, kalau kita orang Islam, orang yang beriman benar, melihat awan saja itu sudah terhibur. Jadi kalau ada orang melihat awan itu sudah terhibur, bisa sekaligus menjadi indikasi berarti orang itu tidak stres. Terus melihat itu harus menambah iman kita. Terima kasih Allah, Engkau menciptakan awan itu indah. Teruskan, terima kasih Allah, Engkau memberi kami air dengan cara mengangkat air dari laut ke daratan dengan cara yang seperti itu, dan seterusnya. Ya, terus wazayyannaha, dan kami hiasi langit itu, wa malaha min furuj. Di langit itu nggak ada yang retak. Di sini diterjemahkan retak. Furuj itu jamak dari farjun, farji. Farji itu lubang. Farji itu lubang. Maka kalau manusia ada lubang yang di depan, ada lubang yang di belakang, itu disebut farji depan, farji belakang. Nggak ada lubang di langit itu. Siapa yang bisa menciptakan semacam itu? Kalau lubang-lubang nanti kelihatannya jelek, dan juga hancur alam raya ini. Saya teruskan. Karena Allah sudah menciptakan kita indah, menempatkan kita di tempat yang indah, memberi makan kepada kita dengan makanan-makanan yang indah, berarti Allah sudah memperlakukan kita dengan indah, dengan baik. Maka kita merespon kepada Allah dengan kebaikan pula. Jadi karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka kita harus merespon Allah dengan kebaikan. Bahasanya bagus. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah sudah membuat kamu baik. Jadi kita sudah dibuat oleh Allah baik. Berbuat baik. Dari penampilan kita dibuat sehat. Gunakan kesehatan ini untuk kebaikan. Allah memberi kita mata, kita bisa melihat. Bukan hanya dilihat saja oleh orang itu baik, tapi dengan mata kita bisa melihat hal-hal yang baik. Manfaatkan mata ini untuk kebaikan. Banyak-banyak membaca Quran. Kita hindari melihat barang-barang yang menyesatkan. Ya. Allah memberi kita rezeki. Kita diberi rezeki berupa makanan lebih. Ingat dong dengan yang tidak bisa makan. Jadi berbuat baik kepada Allah sesuai dengan kita diberi kebaikan. Kalau memberi makan kepada orang lain itu berbuat baik kepada Allah atau kepada orang lain? Niatnya jangan hanya untuk berbuat baik pada orang itu, nggak ada pahalanya. Kalau kita ingin dapat pahala, kita memberi makan kepada orang miskin, itu diniati berbuat baik kepada Allah. Berbuat baiknya apa? Nurut. Satu, nurut. Kalau nurut itu berarti perilakunya manis. Karena kita suka kalau punya anaknya nurut, kita bilang anak ini manis gitu. Manis karena nurut. Terus kalau bersedekah untuk orang-orang miskin, itu baiknya di mana? Baiknya karena
ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan janjinya Allah. Kan Allah itu berjanji menjamin rizkinya semua makhluk hidup, termasuk manusia, dijamin. Cuma ada yang bisa bekerja dengan baik sehingga mempunyai penghasilan, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu karena apa? Karena sakit, karena lumpuh, karena akalnya tidak nyampe. Ya, kalau anak itu idiot, ya nggak bisa diharapkan kaya dia. Nah, orang-orang semacam itu tetap rezekinya dijamin oleh Allah. Terus apa yang kita lakukan? Kita ikut andil berpartisipasi di dalam melaksanakan janjinya Allah. Allah menjamin rezekinya orang itu. Aku ingin menjadi perantara jaminan Allah. Ya, jadi orang itu miskin, dia nggak bisa bekerja karena lumpuh, tapi dia dijanjikan oleh Allah rezekinya tercukupi. Aku ingin digunakan oleh Allah sebagai penyalur. Kalau kita menjadi penyalur, kita memberi rezeki kepada orang itu yang dijamin oleh Allah, maka Allah, oh kamu mau ya jadi penyalurku? Oke dah, aku jadikan penyalur. Kalau Allah sudah menunjuk kita sebagai penyalur, rezeki kita makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Karena rezeki yang kita terima bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Orang lain yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ya Allah, izinkan saya menjadi pipa rezeki untuk orang-orang miskin. Jadi kalau ada saudara-saudara, keponakan atau siapa yang miskin, rasa terpanggil harus ada. Ya Allah, aku punya saudara yang miskin, Engkau jamin, aku mohon menjadi perantara, menjadi pipanya, kerannya pada dia. Terus kita bantu. Dengan kita bantu itu kita menjadi miskin nggak? Enggak. Karena Allah melihat kita, oh kamu dengan sukarela mau menjadi penyalur rezeki untuk dia. Oke, aku jadikan kamu penyalur. Saya ngomong begini ada dasarnya nggak? Insya Allah ada. Ada 2 orang kakak beradik yang mereka itu berdagang di pasar. Kakaknya mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa adiknya seringkali ngilang di pasar. Dia nggak ada di situ, pergi. Akhirnya kakaknya bekerja sendiri. Terus Rasulullah tahu karena adiknya ini suka ke masjid, ingin mendapatkan wahyu yang pertama. Jadi Rasulullah kalau dapat wahyu begitu kan terus menyampaikan kepada orang-orang yang hadir di situ. Nah adiknya ini kepengen seperti itu. Jadi adiknya kepengen menuntut ilmu. Terus ketika kakaknya ini mengeluh kepada Rasulullah, adik saya ini mestinya itu membantu saya di pasar. Jawaban Rasulullah apa? Allah menjamin rizkinya adikmu melalui kamu. Ya, Allah menjamin rizkinya adikmu melalui kamu. Jadi kira-kira kalau kakaknya tidak memberi rizki kepada adiknya, disalurkan kepada dia enggak? Tidak. Oh itu jaminan Allah. Ya, makanya kita jangan segan-segan bersedekah. Ini sebentar lagi puasa. Ramadan itu bulan yang paling bagus untuk bersedekah. Ya, Rasulullah ketika ditanya sedekah yang seperti apa yang paling bagus, sedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi ini kita menghimpun dana untuk kegiatan masjid, buka bersama, sahur dan sebagainya. Kita butuhkan 271 juta, tapi baru masuk sekitar 140. Mohon maaf, baru sekitar 140, pasti kurang lagi. Ayo kita jangan segan-segan. Jadi
niatnya, ya Allah, aku ingin berbakti kepadamu, engkau menganjurkan aku memberi makan kepada orang miskin, dan orang miskin itu engkau jamin rizkinya, izinkan saya menjadi penyalur rizkimu kepada orang-orang miskin itu. Insya Allah kita akan mendapatkan ganti dari Allah dengan yang lebih baik. Terus salah satu contoh ini yang terakhir, salah satu contoh, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak cucu Adam, kenakanlah hiasanmu di setiap masjid. Jadi di masjid jangan pakai pakaian yang compang-camping, kita usahakan pakai pakaian yang bagus. Jangan ketika kondangan pakai bagus sekali, ketika ke masjid pakai yang lusuh. Nah, kalau pergi mukenanya yang bagus, tapi kalau di rumah mukenanya yang lusuh. Gak begitu. Jadi loh, ini kan dikatakan masjid. Sebelum itu saya kasih konteksnya. Konteksnya ayat ini begini. Dulu saya pernah menyampaikan di sini. Dulu itu orang-orang Makkah mengkomersialkan agama. Caranya orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah dibilangin tidak boleh tawaf dengan membawa pakaian yang kotor, yang najis, dan yang pernah dipakai untuk berbuat dosa. Jadi kalau tawaf harus memakai pakaian yang belum pernah dipakai untuk berbuat dosa. Sulit nggak itu? Kita bohong sudah dosa, apalagi berzina, apalagi mencuri. Jadi alhasil pakaian yang dibawa dari rumah nggak layak kecuali pakaian yang baru. Nah, kalau tidak punya yang baru gimana? Nggak apa-apa, kita jual kok. Ya, komersialnya di situ. Komersialisasinya mereka menjual pakaian baru supaya laku, pakai isu agama. Jangan tawaf kecuali memakai pakaian yang tidak pernah dipakai untuk berbuat dosa. Kalau nggak bisa membeli gimana? Nggak apa-apa, kami menyewakan. Jadi ada sewa pakaian yang belum pernah dipakai untuk berbuat dosa. Ini hanya dipakai untuk tawaf saja. Terus gimana kalau nggak bisa nyewa? Telanjang. Jadi saat itu ada beberapa orang yang kalau tawaf itu telanjang karena nggak bisa beli baru, nggak bisa sewa. Nah, Allah menganjurkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian ini fungsinya kan paling tidak ada dua, melindungi badan kita, jangan sampai tergores-gores, jangan sampai terlalu panas kulit kita, jangan terlalu dingin dan sebagainya, untuk melindungi. Tapi juga untuk keindahan. Jadi buktinya kita pakai baju kan ada yang batik, ada yang motif macam-macam, itu kan maksudnya untuk hiasan. Nah, pakailah itu, ya, bukan terus kemudian kita pakai perhiasan sebanyak-banyak. Enggak, ini pakaian yang baik. Inda kulli masjid, di setiap masjid. Masjid itu bisa sebagai kata mustaq, bisa jamid. Kalau masjid dianggap sebagai kata yang jamid itu kayak artinya jamid itu unggul. Masjid yang jamid itu artinya bangunan seperti kita, masjid kita ini, bangunan yang di situ ada sholat berjamaah rutin, ada adzan, ada qomat, itu masjid. Tapi masjid kalau sebagai mustaq itu artinya tempat sujud. Saya cenderung artinya tempat sujud. Jadi ketika kita sholat dimanapun kita mesti memakai pakaian yang baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, silakan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Berpakaian juga begitu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, jadi pesan yang paling penting adalah bahwa Allah itu membuat kita indah, memberi kita rizki yang indah dan sebagainya, semuanya serba indah. Maka kita harus merespon dengan cara kita berperilaku yang indah.